Bab 036. Surprise. Seru Angel dan Alena dengan hebohnya. Ya ampun. Aiden yang kaget langsung bangun. Aku pikir kalian sudah melupakan hari ulang tahun aku. Ucap Aiden. Mana mungkin kami melupakan hari ulang tahun kamu? Jawab Alena dan Angel pun mengangguk. Anya meletakkan kue ulang tahun yang dibawanya dan kemudian menyalakan lilin ulang tahun. Maaf, di usia aku ini aku masih belum bisa membuat kalian bangga dan malah membuat kalian kecewa. Ucap Aiden terharu dan Alena juga Arsen buru-buru memeluk putranya itu. Anya hanya menatap dari sisi orang tuanya. Anya cukup tahu diri dan menjaga jarak karena sepertinya Aiden juga tidak terlalu nyaman dengan kehadirannya di sana. Kue ulang tahun berukuran sedang pun dipotong dan mereka menikmatinya di ruangan kerja Aiden yang cukup luas. Anya menikmati kue ulang tahun dari sebelah Angel. Sejak datang ke sana Anya tidak mau jauh dari Angel dan itu mencuri sedikit perhatian dari Aiden. Sejak datang Anya hanya mengucapkan kalimat ulang tahun saja untuk Aiden. Sikap dingin antara Anya dan Aiden tidak luput dari penglihatan kedua orang tua mereka. Setelah menikmati kue ulang tahun dengan ditemani teh hangat, Angel dan Alena juga Alex dan Arsen memilih mengobrol di ruang kerja Alex. Mereka kompak meninggalkan Anya dan Aiden di ruangan kerja Aiden. 55. Suasana di ruangan kerja Aiden terasa kaku. Anya duduk di sebuah sofa dan menyibukkan diri dengan benda pipi di tangannya. Saking asiknya Anya tidak menyadari jika ada sepasang mata yang terus menatapnya dengan tatapan tidak terbaca. Anya bingung mau bicara, begitu juga dengan Aiden setelah cukup lama mereka tidak berkomunikasi. Setelah sekian lama akhirnya Anya pun mengangkat kepalanya dan tatapannya bertemu dengan tatapan Aiden yang masih tertuju kepadanya. Kenapa tidak beritahu aku kalau hasil tes DNA-nya sudah keluar? Tanya Anya berusaha bersikap sewajar mungkin. Memangnya penting ya buat kamu? Tanya Aiden terkesan sedikit sinis. Anya bengong, enggak penting juga sih karena aku bukan siapa-siapa kamu. Jawab Anya dengan suara yang tercekat di tenggorokan. Hati Anya terasa sakit ketika menyadari jika ia sudah bukan lagi menjadi orang yang dianggap penting bagi Aiden. Aiden terdiam dan ia sadar jika ia sudah menyinggung perasaan Anya. Maksud aku, apapun hasil tes DNA itu tidak akan merubah hubungan kita yang sudah berakhir. Jelas Aiden. Anya menelan ludah getir, sepertinya Aiden sudah melupakan janjinya untuk kembali merajut hubungan jika hasil tes DNA menyatakan jika ia bukan ayah biologis Adam. Padahal Anya masih menyimpan harapan itu sejak hubungan mereka berakhir. 84, 56, 83. Tidak mengerti dengan dirinya sendiri. Memiliki kedua orang tua yang sudah sepuh, Arsen mengambil keputusan besar yang berhubungan dengan kedua perusahaannya. Keputusan besar itu adalah Arsen dan Alena akan menetap di Surabaya agar bisa mengurus orang tua Arsen. Sedangkan Aiden ia beri tugas untuk memimpin perusahaan yang di Jakarta dengan Alex sebagai pembimbingnya. Dengan begitu Anya juga bisa berkumpul kembali dengan orang tuanya. Aiden yang sudah biasa jauh dengan orang tuanya sejak kuliah di luar negeri sama sekali tidak keberatan jika ia harus tinggal sendirian di rumahnya yang besar dan hanya ditemani oleh para pelayan. Jika dulu Alex adalah asisten pribadi Arsen, maka sekarang Alex adalah asisten pribadi Aiden dan setiap keputusan atau langkah yang Aiden ambil selalu melibatkan Alex sebagai penasehatnya. Meskipun perjodohan Aiden dan Anya batal, namun hubungan antara dua keluarga masih tetap terjalin dengan erat. Namun itu semua berbanding terbalik dengan hubungan Aiden dan Anya yang renggang. Anya menghadiri undangan ulang tahun teman kuliahnya di sebuah klub malam. Namun tanpa disangka Anya bertemu dengan Aiden yang juga datang ke sana bersama temannya. Dari mejanya Aiden terus menatap Anya yang sedang menikmati pesta bersama teman-temannya.
Anya tahu jika Aiden terus menatapnya, namun Anya memilih mengabaikannya karena semua orang berhak untuk mencari hiburan di sana. Pada saat Anya pergi ke toilet tanpa disangka Aiden mengikutinya dan menarik tangannya tepat di depan pintu toilet. "Sama siapa kamu kesini?" tanya Aiden karena di parkiran ia sama sekali tidak melihat mobil Anya. "Sama temen," jawab Anya santai. "Papa dan mama kamu pasti enggak tahu kalau kamu kesini," tebak Aiden. Anya melirik sinis ke arah Aiden, "Kalaupun iya itu bukan urusan kamu," jawabnya. Aiden mengambil napas dalam-dalam, "Nanti kamu pulang sama aku. Jangan lama-lama di sini karena di sini enggak baik untuk kamu." Enggak baik untuk aku tapi baik untuk kamu ya," sindir Anya. Terserah kamu mau bilang apa juga, yang penting 1 jam lagi aku tunggu di parkiran," tegas Aiden. "Bagaimana nanti saja," jawab Anya dan kemudian masuk ke bilik toilet dan meninggalkan Aiden yang masih mematung di pintu toilet. Pada saat keluar dari bilik toilet tiba-tiba ada pria yang sedang mabuk mencoba mengganggu Anya. Pria itu mendorong Anya dan hendak menyentuh tubuh Anya yang terlihat begitu menggoda. "Jangan sentuh." Aiden yang masih ada di sana langsung menarik kerah bagian belakang baju pria itu dan menghempaskannya ke lantai. Anya mesenjerit kecil dan menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Dengan gerakan cepat Aiden menangkap tangan Anya dan membawa gadis itu pergi. "Sekarang kita pulang, pamit sana sama teman-teman kamu," perintah Aiden tak terbantahkan. Anya bersikeras tidak ingin pulang namun Aiden memaksa. Aiden meraih tangan Anya kemudian menghampiri meja tempat tadi Anya berkumpul dengan teman-temannya. 57. "Hai guys, Anya pamit pulang duluan ya," ucap Aiden ramah. "Kamu ini siapanya Anya?" tanya Nita yang punya hajat dan bersana gadis itu Anya datang. "Aku tunangannya," jawab Aiden. "Oh tunangannya, ya udah gak apa-apa. Hati-hati ya," jawab Nita. Setelah pamitan remember, Aiden pun membawa Anya pulang. "Aidepmi." Dorong tubuh Anya sedikit kasar karena Anya masih saja memperlihatkan penolakan saat diajak pailang. Aiden melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Ia mengabaikan Anya yang terus menggerutu sepanjang jalan ini karena tidak terima Aiden yang memaksa mengajaknya pulang di saat acara ulang tahun temannya belum selesai. "Apa hak Kak Aiden mengganggu kesenangan aku? Memangnya hanya Kak Aiden saja yang boleh bersenang-senang?" Anya terus melayangkan protes kepada Aiden. "Kamu enggak takut tadi kamu nyaris dilecehkan sama orang mabuk?" tanya Aiden menoleh sekilas ke arah Anya. "Tapi enggak usah maksa ngajak pulsen juga dong, acaranya kan belum selesai. Aku enggak enak sama teman-teman aku." Anya menggerutu panjang lebar namun Aiden tetap terlihat tenang. "Lagian ngapain Kak Aiden pakai mengaku tunangan aku? Tadi hanya refleks saja," jawab Aiden. "Kak Aiden gak boleh mengatur hidup aku seenaknya. Aku ini udah dewasa dan bukan anak kecil dan..." Berhenti bicara. "Oke. Kalau begitu aku antarkan lagi kamu ke sana biar di sana kamu jadi santapan pria hidung belang karena mereka sangat suka gadis polos seperti kamu." Aiden yang jengkel menginsrem tiba-tiba dan hendak memutar arah kembali ke klub. Anya melongo, "Tidak perlu kembali. Aku mau pulang saja," cicit Anya. Sebetulnya Anya juga tidak merasa nyaman berasa di klub, namun ia tidak suka saja dengan cara Aiden saat memaksanya pulang. Aiden pun kembali melanjutkan perjalanan dan Anya berhenti mengoceh. Gadis itu mengunci mulutnya dan menatap jalanan gelap di depannya dengan perasaan takut. Aiden sesekali melirik ke arah Anya yang terlihat sangat cantik dan lebih dewasa. Anya bukan lagi gadis kecil yang selalu minta uang untuk jajan setiap kali Aiden datang ke rumahnya.
Waktu hampir jam 1 malam saat mobil Aiden tiba di rumah Anya. Suasana sangat sepi dan lampu sudah banyak yang dimatikan dan menyisakan lampu redup yang begitu nyaman di mata. Ibu sama bapak beberapa jam yang lalu pergi ke Bandung karena nenek Mbak Anya drop. Tadi ibu dan bapak telpon Mbak Anya tapi tidak diangkat. Ucap pelayan yang membukakan pintu untuk Anya dan Aiden. Anya tadi sedang berada di klub dan Anya tidak menyadari jika orang tuanya menelpon karena suara musik di sana sangat keras. Saat memeriksa ponselnya ternyata ada banyak panggilan tidak terjawab dari Angel dan Anya merasa bersalah dibuatnya. Ibu bilang besok Mbak Anya disuruh nyusul ke Bandung. Pelayan menyampaikan pesan dari Angel. Iya, besok aku akan nyusul ke Bandung. Jawab Anya. Kalau begitu aku pulang. Pamit Aiden. Aiden merasa jika tugasnya mengantarkan Anya pulang sudah selesai. Anya mengangguk dengan wajah yang sedih karena Aiden terlihat tidak peduli pada masalah di keluarga Anya. Padahal Anya berharap jika Aiden tidak pulang dan berusaha menghibur kesedihannya. 58. Iya, terima kasih Kak Aiden sudah nganterin aku pulang. Ucap Anya lirih. Aiden mengangguk dan kemudian pulang. Anya baru masuk setelah mobil Aiden melaju menjauh sama seperti hatinya yang terasa semakin menjauh dari hati Anya. Anya tidak mengerti dengan dirinya, dulu ia yang menolak dan mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan mereka di saat Aiden dicurigai sebagai ayah dari Adam. Sekarang di saat Aiden mulai bersikap cuek Anya malah merasa sakit hati dan berharap mendapat perhatian lagi dari Aiden seperti dulu. Namun di saat Aiden memberikan sedikit perhatian dengan memaksa dirinya pulang Anya malah marah-marah. Sikap labil gadis itu membuat Anya sendiri tidak mengerti dengan dirinya sendiri. Setelah Aiden pulang Anya pun masuk ke kamarnya dan pergi tidur karena besok pagi ia harus menyusul orang tuanya pergi ke Bandung. Keesokannya pagi-pagi sekali Anya mulai berkemas, ia memasukkan beberapa baju dan perlengkapan pribadinya karena ia akan menyusul orang tuanya ke Bandung. Akhir-akhir ini kesehatan neneknya memang semakin memburuk dan Anya sangat khawatir dengan keadaannya. Saat turun dari kamarnya dengan membawa tas bajunya ia melihat ada Aiden yang sedang duduk di ruang tengah dan sedang menikmati secangkir kopi yang masih menepulkan asap dan tercium sangat wangi. Kak Aiden ada apa kesini pagi-pagi banget? Tanya Anya dengan wajah yang masih menyisakan sedikit kantuk karena Anya tidak terbiasa tidur larut malam. Kamu mau ke Bandung kan? Aku akan antarkan kamu. Jawab Aiden. Meskipun Aiden mengatakannya dengan wajah yang datar namun sangat membuat Anya senang bukan kepalang karena Anya kembali mendapatkan perhatian dari Aiden. 71, 59, 84 berduka. Anya heran ketika pagi itu ia mendapati Aiden sudah ada di rumahnya. Aiden sedang menikmati secangkir kopi di ruang tengah sendirian. Kak Aiden ada apa kesini pagi-pagi banget? Tanya Anya dengan wajah yang masih menyisakan sedikit kantuk karena Anya tidak terbiasa tidur larut malam. Kamu mau ke Bandung kan? Aku akan antarkan kamu. Jawab Aiden. Anya mengangguk dan Aiden yang sudah menghabiskan kopinya langsung membawakan tas milik Anya dan kemudian ia masukkan ke dalam mobilnya. Anya masuk ke dalam mobil Aiden dan duduk di kursi penumpang di samping Aiden. Memangnya Kak Aiden enggak sibuk bisa nganterin aku ke Bandung? Tanya Anya. Enggak. Jawab Aiden sambil mulai menyalakan mesin mobilnya. Perlahan mobil Aiden bergerak melaju meninggalkan halaman rumah Anya yang luas. Pagi itu wajah Aiden terlihat cerah dan ajah bulenya semakin terlihat jelas saat ia mengenakan kacamata hitam yang bertengger di hidung mancungnya. Diam-diam Anya melirik ke arah Aiden dengan penuh kekaguman. Anya tidak menyadari jika Aiden menyadari apa yang Anya lakukan dan Aiden memilih pura-pura tidak tahu. Selama aku tinggal di Surabaya kamu sering pergi ke klub.
Tanya Aiden tiba-tiba membuat Anya kaget karena Anya tidak menyangka jika Aiden akan menanyakan hal itu. Enggak sering, hanya kalau lagi suntuk dan kalau ada yang ngajak. Jawab Anya. Aiden bergumam pelan dan Anya tidak tahu apa artinya. Anya berusaha tidak peduli pada apapun penilaian Aiden tentang kejujurannya itu karena bagi Anya Aiden itu bukan siapa-siapa untuknya. Kalau pergi ke tempat seperti itu kamu harus hati-hati, jangan mau diberi minuman oleh siapapun dan jangan pergi sendirian agar tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pesan Aiden. Meskipun ia brengsek namun Aiden tidak mau Anya menjadi sasaran orang brengsek yang mungkin saja terjadi di tempat hiburan. Iya. Jawab Anya, apapun nasihat Aiden sekiranya positif pasti akan Anya terima. Anya duduk manis di samping Aiden. Sesekali ia mendapat telepon dari ibunya yang menanyakan keberadaannya. Aku masih di jalan sama Kak Aiden, ini lumayan macet. Mungkin kita akan lebih lama sampainya. Anya melaporkan keberadaannya kepada ibunya. Kalau begitu kamu langsung ke rumah sakit saja karena kondisi nenek sekarang kritis. Angel memberitahu kondisi mertuanya dengan suara sedikit terisak. Iya, Mah. Kami akan langsung ke rumah sakit. Jawab Anya dengan wajah yang muram. Aiden melirik ke arah Anya, ada apa? Tanyanya ingin tahu begitu melihat wajah Anya yang muram. Kondisi nenek sekarang kritis dan kita disuruh langsung ke rumah sakit. Jawab Anya yang tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Baiklah, kita akan langsung ke sana. Jawab Aiden. Aiden tetap fokus pada jalanan di depannya yang semakin padat. Ketika kemacetan perlahan terurai Aiden 60 pun melajukan mobilnya dengan cepat namun tetap terkendali. 1 jam kemudian mobil mewah milik Aiden pun mulai memasuki kota Bandung. Anya memandu Aiden menuju ke arah sebuah rumah sakit tempat neneknya menjalani perawatan. Tanpa Angel beritahu Anya sudah tahu di mana letak rumah sakit tempat neneknya berasa karena neneknya sudah sering dirawat di sana. Anya dan Aiden turun dari mobil dan mereka berjalan cepat menuju ruang perawat tempat neneknya berada. Angel menyambut Anya dengan pelukan dan wajah yang sedih saat Anya tiba bersama Aiden. Nenek kritis, dokter bilang harapan hidup nenek sangat tipis. Ucapnya sambil terisak. Anya pun ikut menangis dalam pelukan ibunya. Tidak jauh dari Angel dan Anya, Alex berdiri tegak dan ia berusaha terlihat tegar terlebih di sana ada Aiden. Yang sabar ya, Pak. Semoga nenek bisa sehat kembali. Ucap Aiden dan Alex pun mengangguk. Alex adalah anak satu-satunya dan Anya juga cucu satu-satunya. Setelah Anya tiba beberapa jam kemudian neneknya akhirnya berpulang. Aiden terjebak di antara suasana duka di keluarga Alex dan ia pun akhirnya ikut sibuk mengurus kepulangan jenazah nenek Anya pulang ke rumahnya. Hari itu juga prosesi pemakaman dilakukan. Alena dan Arsen yang sedang berada di Surabaya sempat menelpon dan meminta maaf karena tidak bisa datang untuk melayat dan mereka sudah diwakili oleh Aiden. Kabut suka menyelumuti kediaman nenek Anya yang luas dan sejuk. Niat awal Aiden yang akan langsung pulang setelah mengantarkan Anya akhirnya berubah. Malam itu Aiden terpaksa menginap dan mengikuti acara tahlil di hari pertama. Keesokannya Aiden dan Anya langsung pulang ke Jakarta karena Anya sedang ujian semester di kampusnya. Sementara Angel dan Alex masih akan berada di Bandung sampai 1 minggu ke depan. Wajah Anya masih terlihat muram saat dalam perjalanan pulang ke Jakarta. Aiden berusaha meredakan kesedihannya dengan mengajak Anya mengobrol. Di area pemberhentian Aiden berhenti untuk mengisi bahan bakar mobilnya, di sana Aiden juga sempat memberikan 1 buah es krim. Anya tersipu malu saat menerima es krim dari tangan Aiden.
Anya menikmati es krimnya dari dalam mobil sedangkan Aiden menikmati satu cup kopi sambil merokok untuk mengusir kantuk. Ia membuka kaca mobilnya lebar-lebar. Sudah lama enggak lihat kamu makan es krim, ucap Aiden. Karena kita jarang ketemu, jawab Anya. Iya, ketemu pun kamunya cuek, sahut Aiden. Anya menoleh ke arah Aiden, abis kamunya sombong, balas Anya. Itu hanya perasaan kamu saja, jawab Aiden. Setelah hasil tes DNA keluar Kak Aiden tidak pernah menghubungi aku. Tapi aku sadar sih kalau aku ini memang enggak penting untuk Kak Aiden. Aku ini bukan siapa-siapa untuk Kak Aiden, ucap Anya. Siapa bilang? Keluarga kamu sudah seperti keluarga buat aku. Iya, kamu benar. Keluarga aku memang sudah seperti keluarga buat Kak Aiden. Anya membenarkan dengan suara yang lirih. Namun entah mengapa Anya merasa ada yang mengganjal di tenggorokannya membuat Anya sedikit sulit untuk bernapas dan matanya mulai berkabut. Anya buru-buru membuang tatapannya ke arah lain agar Aiden tidak melihatnya. Sepertinya berhasil karena Aiden sedang menikmati rokoknya dan menghisapnya dalam-dalam dan menghembuskan asapnya dari mulut. 61. Dan hidungnya sehingga pastinya wajah Anya akan terlihat samar oleh Aiden. Setelah Anya menghabiskan es krimnya, Aiden membuang rokok yang masih tersisa di jarinya. Kita jalan lagi sekarang, ajak Aiden dan Anya pun mengangguk. Aiden melajukan mobilnya perlahan meninggalkan rest area dan Anya kembali termenung sendirian di kursinya karena Aiden fokus menyetir. Anya pada akhirnya tidur pulas dengan ponsel dalam pangkuannya. Aiden sempat mengelus tangan Anya sekilas dengan lembut sambil tersenyum. Tidak bisa dipungkiri jika rasa sayang Aiden terhadap Anya masih ada. Namun untuk mengungkapkannya dan memulai lagi dari awal sepertinya Aiden masih merasa ragu setelah perjodohan mereka resmi dibatalkan. Sepertinya Aiden akan mempertahankan hubungan yang seperti ini sampai ia tahu bagaimana perasaan mereka satu sama lain ke depannya karena Aiden ingin menjalin hubungan yang serius bukan putus nyambung mengikuti keinginan Anya. Kali ini Aiden ingin Anya yang menurut kepadanya dan bukan sebaliknya. 41. Anda mungkin juga menyukai. Lihat semua. CF. AAZS. Halo, Maatani. Detal Deng. AMBILISTAIKU. Koakali 55.7 kan. Pak Kades direbut Duda Tajir Inadat. Bumtelak 20.0K, U. Infrendra 52.0 KO. 192.7 KO. 28.0 KO. 83.0 KO. 118.8 KO. Dinikahkan dengan Pri. Wanita Tan. CEO Bu Guru Cantik. Nadira, terpaksa. Istri kedua. Pak Kades direbut, ambil. Halo, mantan. Bismillah_you. Istriku. K. Tuan Nare. Duda, Perjo. New Adult. Wanita Tan. CEO, Perjot. Wanita Tan. Wanita Tan. CEO, Kawin. 62. 85. Di separuh perjalanan Anya tidur dengan pulas, sepertinya Anya lelah karena menangisi kepergian neneknya, sementara Aiden menyetir dengan tenang sambil mengunyah permen karet agar tidak mengantuk. Perjalanan pulang pun mereka kembali terjebak macet karena ada kecelakaan. Setelah hampir setengah jam nyaris tidak bisa bergerak akhirnya kemacetan itu pun bisa terurai dan Aiden dapat melajukan mobilnya tanpa kendala. Meskipun merasa bosan karena tidak ada yang mengajak ngobrol, namun Aiden sama sekali tidak berniat untuk membangunkan Anya yang tidur dengan sangat pulas. Bahkan Aiden sempat berhenti untuk menyelimuti tubuh Anya dengan jasnya agar gadis itu tidak kedinginan karena AC.
Anya tidak ada tanda-tanda akan bangun meskipun mobil Aiden sudah sampai ke rumahnya. Tuan Putri, kita sudah sampai. Aiden membangunkan Anya dengan menepuk pipinya lembut. Anya pun akhirnya membuka matanya dan ia merasa malu dengan ucapan Aiden saat membangunkannya. Maaf, aku ngantuk banget jadi ketiduran. Anya buru-buru minta maaf sebelum ia turun dari mobil Aiden. Aku tahu. Jawab Aiden sambil menyusul turun dari mobilnya dan membantu Anya mengambil barangnya dari dalam mobilnya. Suasana rumah terlihat sepi saat mereka pulang. Dari satpam yang menjaga di depan akhirnya Anya tahu jika pelayan di rumahnya sedang pulang kampung berjamaah karena ada pesta panen di kampung mereka. Semua pelayan itu sudah meminta izin kepada Angel dan untungnya Angel pun sudah mengizinkan karena menurut Angel semua pelayan yang bekerja di rumahnya juga membutuhkan hiburan. Kak Aiden mau aku buatkan kopi? Tanya Anya setelah mereka berada di ruang tengah. Memang bisa. Aiden bertanya meledek. Ya bisalah, jawab Anya sambil tersenyum. Boleh deh. Jawab Aiden. Di saat Anya sedang membuatkan kopi, Aiden berbaring di sofa untuk meluruskan kaki dan pinggangnya yang terasa pegal. Jika saja tadi ia tidak terjebak macet pasti Aiden tidak akan merasa pegal seperti ini. Aiden nyaris tertidur saat Anya muncul dengan membawa secangkir kopi yang begitu harum. Wangi banget. Ucap Aiden saat wangi cairan berwarna hitam itu tercium di indera penciumannya. Anya meletakkan cangkir kopi untuk Aiden di atas meja kayu yang dilapisi kaca tebal. Aiden berbaring dan wajahnya terlihat lelah. Melihat Anya muncul ia pun bangkit dan menegakkan duduknya. Aiden kemudian mengambil cangkir kopi dan mulai menikmatinya. Kopi buatan kamu enak. Aiden memuji kopi buatan Anya. Aku sering disuruh papa buat kopi karena papa juga bilang kalau kopi buatan aku enak. Anya menjawab sambil mengambil duduk di kursi tunggal yang ada di depan Aiden. Aiden menikmati kopi buatan Anya, sepertinya ia sangat menyukainya dan Anya diam-diam menatap dengan mendalam dan buru-buru menunduk saat Aiden melihat ke arahnya. Kamu enggak apa-apa sendirian di rumah? Tanya Aiden ketika ingat jika para pelayan di rumahnya mudik berjamaah. Enggak apa-apa. Jawab Anya dan Aiden pun manggut-manggut. Aiden akan pulang ke rumahnya namun ia takut jika Anya tidak berani ditinggal sendirian di rumahnya. 63. Sewaktu papa dan mama masih tinggal di Surabaya juga aku sering tinggal sendirian. Anya berusaha membuat Aiden tidak terlalu khawatir kepadanya meskipun dalam hati kecilnya ia merasa ketakutan karena di luar hujan turun dengan deras. Satu hal yang paling Anya takutkan ketika hujan adalah petir dan mati lampu. Namun Anya terlalu gengsi untuk mengakuinya apalagi memperlihatkan satu sisi kelemahannya di hadapan Aiden. Baiklah, kalau begitu aku pulang sekarang. Sahut Aiden dan kemudian bangkit dari duduknya setelah menghabiskan kopinya. Aiden bersiap untuk pulang dan Anya juga bangkit karena ia akan mengantarkan Aiden ke teras. Hujan masih turun dengan deras saat Aiden masuk ke dalam mobilnya. Terima kasih ya kak udah nganterin aku ke Bandung. Seru Anya setelah Aiden masuk ke dalam mobilnya. Iya, kamu hati-hati ya di rumah. Kalau ada apa-apa jangan segan hubungi aku. Pesan Aiden. Iya, kak. Jawab Anya. Perlahan mobil Aiden Punulsi melaju meninggalkan rumah Anya. Di saat mobil Aiden sudah tidak terlihat tiba-tiba petir menyambar cukup kencang dan Anya yang ketakutan buru-buru masuk ke dalam rumahnya. Anya mengunci pintu dan kemudian masuk ke dalam kamarnya. Di luar petir menggelegar saling bersahutan, kilatan cahayanya terlihat dari balik tirai di kamar Anya membuat gadis itu ketakutan. Anya menarik selimut dan kemudian menutupi sekujur tubuh Mia dan tubuhnya menggigil.
Anya berusaha mengatasi ketakutannya sendiri dan tidak menghubungi siapapun termasuk Aiden dan orang tuanya. Sementara itu Aiden melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang menuju rumahnya. Aiden mempercepat wiper mobilnya saat hujan turun semakin deras dan petir menyambar dengan kencang silih berganti. Padahal pada saat akan pulang dari rumah Anya hujan tidak sederas ini dan petir pun tidak sekencang sekarang. Fokus Aiden mulai terbagi saat mengingat jika Anya takut akan petir dan gadis itu saat ini sedang berada di rumahnya sendirian. Setelah berpikir sejenak akhirnya Aiden pun memutuskan untuk balik kanan dan kembali ke rumah Anya. Aiden memutar kemudi mobilnya dan kemudian kembali ke rumah Anya. Aiden yang belum terlalu jauh dari rumah Anya tidak membutuhkan waktu lama untuk kembali. Hanya dalam waktu 10 menit mobil Aiden pun sudah kembali ke rumah Anya. Aiden bisa masuk karena pintu gerbang di rumah Anya tidak dikunci. Anya hanya mengunci pintu utama di depan ruang tamu. Aiden memijit bel pintu rumah Anya beberapa kali. Setelah menunggu akhirnya Anya pun membuka pintu dengan wajah yang pucat. Saat melihat Aiden datang tanpa bisa dicegah Anya pun langsung berlari menghambur ke dalam pelukan Aiden dan Aiden pun menyambutnya. Aku takut. Anya menangis dan tidak peduli pada apapun pandangan Aiden dan gengsi yang mencoba Anta pertahankan. Kak Aiden aku takut. Anya menangis dalam pelukan Aiden. Aiden membawa Anya masuk sambil berusaha menenangkannya. Kalau takut kenapa enggak bilang? Pakai sok-sokan berani tinggal sendirian. Tanya Aiden namun Anya tidak menjawab. Anya memeluk tubuh Aiden dengan erat. 64. Kamu gengsi ya mengakui kalau kamu takut. Aiden masih sempat-sempatnya menggoda Anya yang sedang ketakutan. Sikap Anya itu terlihat sangat menggemaskan dan Aiden sangat merindukannya setelah berbulan-bulan mereka saling menjauh. Tangan kokoh Aiden perlahan mengelus puncak kepala Anya dengan lembut agar Anya merasa nyaman dalam pelukannya. Tubuh Anya tenggelam dalam pelukan hangat Aiden. Dalam pelukan Aiden, Anya ingat jika ia tidur pertama kalinya dengan Aiden saat hujan turun dan petir menyambar kencang di rumah Aiden. Mau aku temani tidur lagi seperti dulu? Aiden bertanya menggoda. Anya menggeleng meskipun jauh di dalam lubuk hatinya ia menginginkannya. Anya membutuhkan Aiden saat ini untuk mengusir rasa takutnya. Tenang saja. Aku hanya menemani kamu dan tidak akan memakan kamu. Tutur Aiden. Anya menatap wajah Aiden sekilas dan kemudian ia pun mengangguk karena Anya memang sangat mengantuk. Ya sudah kalau begitu kita tidur sekarang karena aku sangat ngantuk. Ajak Aiden dan lagi-lagi Anya pun mengangguk. Anya melepaskan diri dan kemudian mereka pun pergi ke kamar Anya. Dalam perjalanan menuju kamarnya Anya merasa tidak yakin jika Aiden tidak akan memakannya. 51. 65. 86 putus nyambung. Hujan masih turun dengan deras, Anya dan Aiden masuk ke kamar dan Aiden langsung menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang Anya. Akhirnya bisa rebahan juga, ucapnya sambil memejamkan matanya. Wajah Aiden terlihat lelah namun tetap terlihat ganteng di mata Anya. Dengan perlahan Anya pun ikut berbaring di sebelah Aiden. Anya sempat menatap Aiden yang berbaring dengan mata terpejam. Wajah Aiden meskipun menyisakan lelah namun terlihat tenang membuat Anya yakin jika mereka akan cukup beristirahat malam ini. Anya akhirnya tidur dengan pulas. Ada rasa aman dan nyaman Anya rasakan saat Aiden ada di sisinya. Setelah mendengar suara dengkuran Anya yang halus dan napas yang teratur akhirnya Aiden yang belum benar-benar tidur pun tidur lelap di samping Anya. Udara dingin di tengah hujan deras membuat tubuh Anya dan Aiden saling mendekat dan akhirnya mereka saling berpelukan. Mereka melakukannya dalam keadaan tidak sadar dan tidak dipengaruhi oleh nafsu. Pada saat tengah malam Aiden sempat terbangun.
Dalam keadaan setengah sadar Aiden tersenyum menyadari jika Anya tengah meringkuk di pelukannya seperti seekor anak kucing. Keesokannya suasana terasa berbeda saat mereka menyadari sedang berpelukan. Anya hendak buru-buru melepaskan diri dari pelukan Aiden tetapi tidak berhasil karena Aiden menahannya. "Kenapa enggak mau dipeluk?" tanya Aiden dan tatapan lembutnya begitu meluluhkan hati Anya. Aku." Anya bingung mau menjawab apa. "Dari semalam loh kita tidur begini, masa kamu enggak merasa sih?" Aiden menggoda. "Hah? Semalam kamu tidur pulas banget, sepertinya kalau aku perkosa kamu juga enggak akan bangun," ucap Aiden menggoda. "Kak, jangan gitu dong." Anya memukul tangan Aiden pelan dan Aiden hanya terkekeh kecil. Aiden menarik kembali Anya ke dalam pelukannya. "Bagaimana kalau kita pacaran lagi?" ajak Aiden. Mata Anya membola saat mendengar ucapan Aiden itu. "Pacaran lagi?" tanyanya kaget. "Iya. Seperti dulu," jawab Aiden. "Tapi bukannya perjodohan kita dibatalkan?" tanya Anya bingung. "Enggak masalah. Yang terpenting sekarang kita pacaran bukan karena perjodohan dan kita enggak usah bilang sama mereka kalau kita pacaran plus," Aiden membujuk sambil mengelus pipi Anya. Mendapat sentuhan selembut itu Anya yang memiliki iman setipis lembaran tisu akhirnya luluh. Siapa juga yang bisa menolak pesona Aiden? "Bagaimana? Mau enggak kalau kita pacaran lagi?" tanya Aiden sambil menjepit ujung dagu Anya dengan jemarinya. Mau," jawab Anya akhirnya membuat senyum Aiden mengembang di bibirnya. Dengan perlahan Aiden menarik dagu Anya dan kemudian mengecup bibirnya. Awalnya Anya tampak gugup, namun tidak lama kemudian Anya pun membuka bibirnya dan tautan bibir merepun menjadi semakin liar. Ciuman mereka sebagai tanda kalau mereka sudah kembali jadian. Bahkan Aiden nekat memberikan stempel cintanya di leher Anya. 66. Ark. Ini nikmat sekali. Aiden mengerang sambil mengecup leher Anya yang tidak berdaya. Matahari mulai terbit dan Anya pun bangun. Ia harus bersiap-siap untuk pergi ke kampus karena hari ini ia ada ujian. Aiden juga bangun karena ia juga harus ngantor seperti biasa. Wajah Aiden terlihat berseri-seri setelah berhasil ganti oli pagi itu. Pagi itu mereka sarapan roti isi selai coklat sebelum berangkat ke tujuan masing-masing. "Selama papa dan mama kamu di Bandung aku akan menemani kamu di sini," ucap Aiden. "Iya." Anya mengangguk dengan wajah yang riang. Anya pergi ke kampus dan Aiden pergi ke kantor dengan mengendarai kendaraan masing-masing dan wajah keduanya terlihat ceria. Anya dan Aiden seperti mendapat semangat baru dalam menjalani aktivitas mereka yang terkadang membuatnya bosan. Di kantornya Aiden sempat bertemu dengan beberapa klien untuk merajut bisnis bersama. Sedangkan Anya mengikuti ujian dengan tenang. Seharian itu mereka tidak saling menghubungi karena sibuk dengan urusan masing-masing. Namun setelah menjelang sore dan urusan mereka selesai barulah Anya dan Aiden saling menghubungi. Anya pulang ke rumahnya lebih cepat dari Aiden. Sedangkan Aiden pulang dari kantor 1 jam setelah Anya pulang. Di rumah para pelayan sudah kembali dan Anya pun berusaha menjaga sikap di depan para pelayan di rumahnya. Aiden menempati kamar tamu tanpa berani protes meskipun di dalam hatinya ia ingin tidur di kamar Anya dan menikmati kebersamaan mereka selagi Angel dan Alex sedang berada di Bandung. 55, 67, 87 tahun depan kita nikah. Anya pulang dari kampus lebih cepat karena sedang UTS. Sorenya Aiden pun pulang. Anya sedang berbaring di beranjangnya saat Aiden tiba-tiba muncul di kamarnya. "Hai. Sudah pulang?" Anya terlihat kaget namun senang saat melihat Aiden pulang. Anya turun dari ranjangnya kemudian menghampiri Aiden dan menjatuhkan dirinya dalam pelukan Aiden dengan manja.
Aiden dengan sigap menangkap tubuh Anya dan ia dudukan di pangkuannya. Rasa lelah yang Aiden rasakan hilang sudah saat mesensiin aroma wangi dari tubuh sang kekasih. Anya memang baru selesai mandi sebelum Aiden pulang. Jemari lentik Anya bergerak melepaskan simpul dasi di leher Aiden dan Aiden hanya bersandar di kursi dengan pasrah. Setelah berhasil melepaskan simpul dasi di leher Aiden, Anya lanjut melepaskan kemeja Aiden sampai dada bidangnya yang sedikit berbulu pun terlihat menggoda Anya untuk mengelusnya. Kamu mulai memancing ya? Ucap Aiden dengan suara serak saat jemari Anya menari-nari di dadanya. Kamu enggak suka? Tanya Anya. Suka dong. Jawab Aiden. Anya tertawa manja kemudian mengecupi dada bidang Aiden membuat milik Aiden menggeliat bangun dari balik celananya. Adik kecil kamu bangun, sayang, bisik Anya yang dapat merasakannya. Kamu harus bertanggung jawab. Jawab Aiden dan matanya terlihat merah. Anya tertawa manja, caranya. Tanya Anya memancing. Dia ingin diemut. Aiden berbisik sambil menggigit telinga Anya pelan. Anya terkikik manja, tapi kamunya mandi dulu. Jawabnya. Bagaimana kalau diemutnya di kamar mandi saja, kamu temani aku mandi. Bujuk Aiden. Aku udah mandi. Mandi lagi saja dan temani aku. Aiden memaksa dan menggendong Anya ke kamar mandi. Dasar tukang maksa. Anya pura-pura menggerutu sambil memeluk leher Aiden. Aiden menurunkan tubuh Anya di dalam bathtub. Pada saat Aiden melepaskan semua pakaian yang melekat di tubuhnya, Anya mengisi bathtub dengan air. Setelah terisi penuh, Aiden menangkap Anya dan kemudian melucuti semua pakaian gadis itu dan hanya menyisakan celana dalamnya saja. Aiden sendiri sudah dalam keadaan polos tanpa sehelai benang pun melekat di tubuhnya. Mata Anya melotot menatap milik Aiden yang begitu panjang dan besar. Baru kali ini Anya melihat milik Aiden dengan sangat jelas. Aiden mengelus miliknya di depan Anya dengan penuh kebanggaan karena itu adalah aset miliknya yang selalu sukses membuat para wanita menjerit keenakan. Wow, punya bule memang pada gede-gede ya. Ucap Anya dengan polosnya dan Aiden pun tertawa. 88. Di hari ketiga sepulang dari Bandung, Aiden mengajak Anya menginap di rumahnya. Rumah Aiden juga sepi karena Aiden hanya ditemani para pelayan sejak Alena dan Arsen tinggal di Surabaya untuk menemani orang tuanya. Karena sempat ada kegiatan di kampusnya, Anya pulang ke rumah Aiden di saat kekasihnya itu sudah pulang lebih dulu dari kantor. Anya tiba di rumah Aiden ketika hari mulai gelap. Dan kedatangannya disambut wajah masak dari Aiden. Kenapa jam segini baru pulang? Tanya Aiden, aura tidak senangnya sangat jelas terlihat. Aiden mulai posesif terhadap Anya. Aku abis kerkom dulu di rumah teman, tadi HP aku lowbat jadi enggak sempat kasih kabar. Jawab Anya dengan wajahnya yang terlihat lelah. Aiden akhirnya percaya. Ia kemudian menyuruh pelayannya membuatkan minuman dingin untuk Anya. Anya menikmati minumannya di bawah tatapan Aiden yang mendalam. Anya yang memang sedang haus dengan cepat menghabiskan minumannya. Setelah menghabiskan minumannya, Anya baru sadar jika Aiden sedang menatap ke arahnya dengan tatapan tajamnya. Anya menggeser duduknya ke arah Aiden dan langsung memeluk perutnya dengan manja. Ia baru menyadari jika Aiden tidak suka melihat ia pulang terlambat. Sayang, jangan marah dong, kalau kamu marah nanti enggak aku kasih susu. Ucap Anya menggoda sambil membusungkan dadanya ke arah Aiden. Aiden menyentil kening Anya, enggak kamu kasih juga aku bisa ambil sendiri. Jawabnya. Anya mencebik, kalau mengambil tanpa seizin yang punya itu adalah pencurian. Tapi aku yakin kamu suka kalau aku curi. Jawab Aiden meledek dan Anya pun tertawa. Anya tidak menampik jika ia sangat menyukai setiap kali Aiden menyentuh tubuhnya.
Apalagi saat mulut hangatnya menghisap udaranya dengan kuat membuat darah di sekujur tubuh Anya serasa mendidih dibuatnya. Sebaiknya kamu mandi dulu. Pelayan sudah menyiapkan makanan untuk kita, perintah Aiden. Aku capek jalannya ke kamar kamu. Jawab Anya dan kemudian merentangkan tangannya meminta digendong. Dasar manja. Aiden kembal menyentil kening Anya sebelum ia menggendong gadis itu dan membawanya ke kamarnya di lantai atas. Aiden sudah tidak peduli pada tatapan pelayan di rumahnya yang memungkinkan mereka untuk melapor kepada kedua orang tuanya. Seandainya terjadi pun Aiden akan mengakuinya dan bersedia jika disuruh menikah kapanpun. Kedua kaki Anya melingkar di perut Aiden dan Aiden sempat berhenti dan mereka pun berciuman di ujung tangga dan kemudian Aiden melanjutkan langkahnya menuju kamarnya yang ada di lantai 2 itu. Setelah sampai di kamarnya yang luas dan mewah Aiden pun menurunkan Anya dan membiarkan gadis itu masuk ke kamar mandi. Suara gemericik air terdengar dari arah kamar mandi. Aiden duduk di sofa sambil menonton TV menunggu Anya selesai mandi. Anya masih berada di kamar mandi saat Aiden menerima panggilan telepon dari orang kantor. Orang kantor 69 mengabari jika terjadi kebakaran di salah satu gedung di perusahaannya. Dengan terburu-buru Aiden mengambil jaketnya dan kemudian mengetuk pintu kamar mandi. Ia harus pergi saat ini juga. Ada apa sayang? Tanya Anya saat ia membuka pintu kamar mandi. Tubuhnya masih dipenuhi gelembung sabun karena ia belum selesai mandi. Aku keluar dulu, ada urusan penting. Kamu enggak apa-apa kan aku tinggal? Tanya Aiden. Enggak apa-apa. Jawab Anya. Ya sudah aku pergi sekarang, oh ya. Kamu jangan lupa makan ya. Aiden mengingatkan sebelum pergi karena pelayan sudah menyiapkan makanan untuk Anya. Iya, setelah selesai mandi aku akan makan. Jawab Anya dan kemudian meneruskan mandinya. Sementara di luar mobil Aiden melaju cepat meninggalkan halaman rumah. Mobil Aiden melaju menuju kantor perusahaannya. Orang kantor mengabari jika terjadi kebakaran di salah satu bangunan yang diduga diakibatkan oleh korsleting listrik. Sekarang pihak pemadam kebakaran sedang berusaha memadamkan apinya agar tidak merembet ke bangunan yang lainnya. Pada saat Aiden sampai di sana api sudah berhasil dipadamkan dan untungnya tidak sempat merembet kepada bangunan yang lain dan juga tidak sampai memakan korban. Petugas pemadam kebakaran bekerja dengan sangat cepat dan Aiden sangta memuji kinerja mereka. Meskipun begitu pihak kepolisian tetap melakukan penyelidikan untuk mencari kemungkinan adanya penyebab lain yang mengakibatkan terjadinya kebakaran itu. Aiden berada di kantornya sampai larut malam. Ia sempat lupa jika di rumahnya ada Anya yang kemungkinan besar sedang menunggunya. Setelah semua urusan selesai Aiden pun pulang di saat waktu hampir dini hari dan suasana rumah sudah sangat sepi. Aiden yang lelah dan juga mengantuk langsung pergi ke kamarnya dan di sana ia mendapati Anya tengah tidur pulas di atas ranjangnya. Anya tidur mengenakan salah satu kemeja Aiden yang terlihat gombrang di tubuh mungilnya. Aiden merangkak naik dan kemudian berbaring di sebelah Anya. Sebelum memeja-esemkan matanya Aiden semuat mengecup bibir Anya dengan lembut agar tidak mengganggu tidur Anya. Anya hanya menggeliat saat merasakan ada yang menyentuh bibirnya dan kemudian melanjutkan tidurnya dan Aiden menyusul beberapa menit kemudian. Aiden mengabaikan beberapa panggilan telepon dari Aiden yang ingin memastikan kondisi kantornya saat ini. Aiden yang sudah lelah dan mengantuk tidur dengan sangat pulas. Jauh dari pengawasan orang tua membuat Aiden dan Anya terbiasa tidur bersama layaknya sepasang suami istri. Ketika hari mulai menjelang pagi Anya bangun lebih dulu. Wajah Anya langsung cerah ketika mendapati Aiden sudah pulang setelah semalaman meninggalkannya sendirian. Anya memiringkan tubuhnya dan kemudian mencium bibir Aiden dengan lembut.
Sementara tangan mungilnya mengelus rambutnya yang tebal dan berwarna kecoklatan. Anya terus mengecupi bibir dan wajah Aiden sampai akhirnya Aiden pun terbangun. "Aku ngantuk, Ai," ucap Aiden dengan suara yang serak. Anya pun akhirnya berhenti mengganggu Aiden dan membiarkan kekasihnya itu melanjutkan tidurnya. 70. Aiden baru bangun saat matahari sudah tinggi. "Bik, Anya kemana?" tanya Aiden saat sarapan sendirian. "Mbak Anya sudah pergi ke kampus. Tadi dia minta Bibik untuk menyampaikan kepada Mas Aiden." "Oh iya," sahut Aiden dan kemudian melanjutkan sarapannya sendirian. Setelah 7 hari meninggal ibunya, Alex dan Angel pun pulang ke Jakarta. Mereka tidak bisa terlalu lama meninggalkan Anya sendirian di Jakarta. Terlebih ada kejadian kebakaran di perusahaan membuat Alex ingin cepat pulang ke Jakarta. "Sudah pulang dari Bandung, Pak?" tanya Aiden. Ia sudah terbiasa memanggil Akeks Papa dari sejak kecil. "Kemarin kita pulang, Papa enggak tenang setelah mendengar kejadian kebakaran di kantor," jawab Alex. "Dari korsleting listrik dan sekarang sedang dilakukan perbaikan. Orang asuransi juga sudah mengurusnya." "Papa tenang saja," jawab Aiden. Alex mengangguk. "Syukurlah, Papa tenang sekarang," ujar Alex sambil tersenyum. Siang itu Alex dan Aiden langsung pergi untuk melihat secara langsung proses perbaikan gedung yang terbakar. Beberapa hari setelah Alex pulang ke Jakarta, Aiden berangkat ke Singapura bersama Alex untuk urusan bisnis. Seharusnya mereka pergi ke sana 1 minggu yang lalu namun terpaksa dibatalkan karena Alex sedang ada dalam suasana berkabung. Meskipun Aiden dan Alex selalu bersama seperti bayangan, namun Aiden memutuskan untuk merahasiakan hubungannya dengan Anya yang sudah terjelain lagi karena takut kembali membuat kecewa keluarga jika hubungan mereka putus lagi. Aiden baru akan jujur pada keluarganya ketika nanti mereka siap untuk menikah. G35 71 89 bukan type aku. Alena dan Arsen sedang berada di Jakarta setelah hampir 2 bulan tidak mengunjungi putranya karena kesibukan mereka di Surabaya. Untuk melepas rindu Alena pun mengunjungi rumah Angel. Kebetulan hari itu Arsen, Alex dan Aiden pergi main golf bersama. Untuk menyambut kedatangan Alena, Angel menyuruh pelayan membuatkan nasi liwet komplit karena Alena sedang ingin makan masakan Sunda. "Sudah lama gue ingin makan seperti ini, di Surabaya gue udah bosan dengan masakan western karena mama seleranya udah mengikuti papa," ucap Alena sambil mengambil 1 buah perkedel dan kemudian ia masukkan ke dalam mulutnya. "Lu kan bisa kari makan di luar kalau bosan makan di rumah," saran Angel. "Iya, tapi suasananya berbeda, gue kangen merepotin lu," jawab Alena. Untungnya gue ikhlas direpotin sama lu," jawab Angel. Anya yang juga ada di sana hanya geleng-geleng kepala melihat interaksi antara ibunya dengan Alena yang menurutnya seperti anak kecil. "Ngel, minggu lalu gue menghadiri acara undangan di sebuah pesantren. Di sana gue tertarik sama anaknya Pak Haji pemilik pesantren itu. Anaknya cantik dan pintar ngajinya. Sikapnya juga sangat sopan. Pokoknya gue langsung jatuh cinta sama anak itu," ucap Alena. Angel melongo. "Sejak kapan lu punya kelainan?" tanya Angel. "Sepertinya lu salah paham deh sama gue." Alena menyentil kening Angel dan Anya pun ikut bengong karena ia memiliki pemikiran yang sama dengan ibunya. "Lalu maksud lu apa?" tanya Angel sambil mengusap keningnya. "Maksudnya, gue mau ngenalin anak itu sama Aiden. Siapa tahu dengan mengenalkan Aiden dengan anak itu akan memberi pengaruh positif untuk Aiden," Alena menjelaskan. Anya yang sedang menikmati es jeruk tiba-tiba tersedak dan sempat batuk-batuk. "Lu yakin?"
Tanya Angel yang merasa tidak yakin. Dibilang yakin juga enggak, gue hanya sedang berusaha mencarikan pasangan untuk Aiden karena setelah rencana perjodohan kita batal gue lihat Aiden tidak pernah dekat dengan cewek. Sementara Rian yang sebaya dengan Aiden sudah menikah dan kabarnya istrinya sekarang sedang hamil. Jawab Alena. Anya langsung menunduk dan meremat jemari di pangkuannya. Ada rasa sesak yang ia rasakan ketika mendengar ucapan Alena itu. Jika saja dulu perjodohan antara Anya dan Aiden pasti gue udah nyantai. Alena terus mengoceh tanpa sadar jika ada hati yang sedang gelisah dibuatnya. Angel juga sebetulnya merasakan sedikit tersentil karena dari pihak dirinya yang memutuskan pembatalan perjodohan antara Anya dan Aiden. Sebetulnya Angel dan Alex masih sangat mengharapkan Aiden menjadi menantu mereka, tapi itu artinya mereka harus menjilat ludah sendiri dan mereka yakin jika Aiden dan keluarganya juga tidak akan mau. Masih untung hubungan mereka masih sangat baik setelah perjodohan antara Anya dan Aiden dibatalkan. Alena mengambil ponselnya dan kemudian memperlihatkan foto seorang gadis cantik berhijab yang usianya sepertinya sebaya dengan Anya. Ini anaknya, cantik enggak? Tanya Alena. 72. Angel dan Anya melihat foto di ponsel Alena itu. Cantik. Jawab Anya dan Angel bersamaan. Gadis anak pemilik pondok pesantren itu memang cantik alami dan membuat Anya menjadi cemburu. Alena dan Angel menikmati makanannya dengan lahap sementara selera makan Anya langsung hilang seketika setelah mendengar rencana perkenalan Aiden dengan gadis berhijab itu. Jika saja tidak takut dianggap tidak sopan, ingin selalu Anya menyelesaikan makannya dan pergi ke kamarnya saat itu juga. Memangnya kapan rencana lu mempertemukan mereka? Tanya Angel penasaran. Rencananya minggu depan sekalian merayakan ulang tahunnya opanya. Jawab Alena. Alena seharian berada di rumah Angel, bahkan ia sempat dipijat oleh salah satu pelayan di rumah Angel. Ketika Alex sudah pulang barulah Alena pulang karena pastinya Arsen dan Aiden pun sudah pulang ke rumah mereka. Kalau sudah ketemu Angel pasti lupa waktu. Sindir Arsen saat Alena baru pulang hampir 1 jam setelah kepulangan dirinya dengan Aiden dari padang golf. Mumpung lagi di Jakarta. Jawab Alena santai dan untungnya Arsen pun tidak benar-benar marah. Alena duduk tepat di antara Arsen dan Aiden. Tubuh Alena yang lumayan tinggi menjadi terlihat pendek saat berada di dekat Arsen dan Aiden yang memiliki postur tubuh yang tinggi menjulang. Alena sengaja merahasiakan mengenai rencananya untuk mengenalkan Aiden dengan putri pemilik pondok pesantren di Surabaya karena ini bukan usaha perjodohan. Ini hanya usaha perkenalan saja dan Alena juga tidak akan memaksa jika Aiden tidak menyukai gadis itu. Sebentar lagi Opa ulang tahun, kamu ikut kita pulang dulu ya ke Surabaya. Opa dan Oma juga sudah sangat rindu sama kamu. Iya. Aku akan ikut pulang dulu ke Surabaya sama Mama dan Papa. Aku juga udah siapkan kado untuk Opa. Jawab Aiden. Hei, kamu sudah siapkan kado untuk Opa? Papa saja belum. Arsen terlihat kaget karena Aiden sudah menyiapkan kado ulang tahun untuk ayahnya. Aku sengaja beli saat ke Singapura. Jawab Aiden. Kalau begitu kita juga harus segera beli kado untuk Papa, masa kalah sama Aiden? Ajak Arsen. Iya, kita cari kado di sini saja. Jawab Alena. Pada saat pulang ke Surabaya Arsen dan Alena sudah mendapat kado untuk ayahnya. Dari Jakarta mereka pulang bertiga karena ayah Arsen selalu menanyakan Aiden akhir-akhir ini. Ulang tahun ayah Arsen kali ini dirayakan di sebuah panti asuhan di mana pemiliknya adalah Pak Haji pemilik pondok pesantren teman Arsen yang juga ayah Anissa, gadis yang ingin Alena kenalkan kepada Aiden.
Di acara itu Anissa juga hadir dan gadis itu terlihat sibuk membagikan bingkisan dari keluarga Arsen kepada anak-anak panti yang ada di sana. Semua yang Anissa lakukan tidak luput dari tatapan Alena. "Ai, anaknya Pak Haji cantik ya?" bisik Alena di telinga Aiden. "Iya," jawab Aiden dengan wajah yang biasa, ia hanya melirik sekilas ke arah Anissa yang sedang sibuk. Namun beberapa menit kemudian Aiden menoleh ke arah ibunya dengan tatapan curiga, "Mama enggak sedang berusaha menjodohkan aku dengan gadis itu kan?" tanyanya. "Enggak. Mama hanya menunjukkan kalau Anissa itu cantik, siapa tahu kamu akan suka dan Mama pasti akan mendukungnya," jawab Alena yang menangkap gelagat tidak suka pada Aiden. 73. Dia cantik tapi bukan type aku, jawab Aiden. "Oke, Mama enggak akan maksa kalau kamu enggak suka," sahut Alena dan pupuslah harapan Alena untuk mendapatkan menantu yang alim seperti Anissa. "Biarkan Aiden menentukan pilihannya sendiri, kita tidak usah ikut campur," Arsen mengingatkan. "Aku hanya ingin agar kehidupan Aiden bisa lebih baik dari kita," jawab Alena yang mengakui jika ia dan Arsen sama-sama brengsek dulunya. "Semua butuh proses. Seperti kita juga." Alena mengangguk dengan wajah yang sedikit kecewa. Aiden pulang ke Jakarta keesokannya dengan penerbangan terakhir. Setelah tiba di Jakarta Aiden tidak sempat menelpon Anya karena ketiduran. Aiden baru menghubungi Anya keesokannya saat ia berada di kantor. "Sayang aku kangen," ucap Aiden saat panggilan telepon mereka tersambung. "Benarkah?" tanya Anya dengan nada yang sinis membuat Aiden tertegun. "Kamu kenapa? Nadanya sinis gitu?" tanya Aiden heran. Untuk beberapa saat Anya terdiam dan tidak menjawab membuat Aiden semakin heran.